Selamat datang di Bijaks News Selasa 29 April 2025 bersama saya, Dena. Informasi pertama, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menegaskan bahwa penangguhan penahanan tersangka kasus pagar laut oleh Bareskrim Polri sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa masa penahanan para tersangka telah habis dan Bareskrim belum menemukan adanya kerugian negara menurut audit resmi BPK. Penangguhan penahanan tersangka kasus pagar laut di Tangerang adalah Arsin, Kepala Desa Kohot, Ujang Karta, Sekretaris Desa Kohot, SP dan CE 2 penerima kuasa. Ia juga mengungkapkan adanya perbedaan pandangan antara Bareskrim dan Kejaksaan. Kejaksaan menilai kasus ini mengandung unsur korupsi akibat perubahan status kepemilikan lahan laut menjadi milik perorangan atau perusahaan. Namun Bareskrim berpegang pada prinsip bahwa tindak pidana korupsi harus dibuktikan dengan kerugian negara oleh BPK, ungkapnya Senin 28 April. Ia mengatakan bahwa Bareskrim memilih untuk fokus pada unsur pidana pemalsuan surat terlebih dahulu karena belum ditemukannya unsur tindak pidana korupsi pada kasus pagar laut. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hasbialah Ilyas menyoroti pentingnya aspek keadilan dalam kasus ini, mengingat besarnya perhatian publik. Ia menilai bahwa meskipun prosedur penangguhan penahanan sesuai dengan KUHP, semangat penegakan hukum harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan kesan tebang pilih. Seperti pada kasus Harvey Mois, korupsi 300 triliun rupiah yang berjalan tanpa menunggu audit BPK, sebagai pembanding maka kita mendorong Bareskrim untuk bersikap lebih tegas, ujarnya. Ia menegaskan bahwa lahan negara yang diambil harus dipandang sebagai bagian dari korupsi dan meminta kepolisian bertindak tegas tanpa tebang pilih agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum tetap terjaga. Ia juga mengusulkan agar Komisi 3 DPR RI memanggil kepolisian dan kejaksaan untuk mencari solusi bersama agar hukum dapat ditegakkan secara adil, transparan, dan menghindari prasangka negatif dari masyarakat terhadap integritas kepolisian. Informasi kesehatan, PT Kilang Pertamina terapkan budaya kerja positif. Fokus pada kesehatan mental karyawan demi kesejahteraan, kinerja optimal, dan keberlanjutan bisnis, Senin 28 April. Informasi Hankam, Kasal ungkap tunggakan BBM TNI Angkatan Laut 2,25 triliun rupiah berharap diputihkan. Usul subsidi dan pengelolaan BBM oleh Kementerian Pertahanan untuk dukung operasional, Selasa 29 April. Informasi olahraga, Indonesia kalahkan Inggris 5-1 di Piala Sudirman 2025, pimpin grup D dan bersiap hadapi India pada laga selanjutnya, Selasa 29 April. Informasi luar negeri, Putin umumkan gencatan 3 hari mulai 8 Mei. Ukraina minta 30 hari. Rusia ancam respons tegas jika gencatan dilanggar, Senin 28 April. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.